Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa biqawlih ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ya ibadallah la'allakum turhamun. Masyiral muslimin, bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Ridwan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa menit ke depan, khatib akan membawakan tema khutbah berjudul Awal Perjalanan. Hadirin bapak-bapak jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jumat ini adalah Jumat pertama di tahun 2026 Masehi. Tema yang tadi khatib pilih terambil daripada tadabbur beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah surat Al-Mu'minun ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia diciptakan Allah tidak sia-sia, memiliki tujuan-tujuan. Itulah yang disebutkan tadi. Apakah manusia mengira bahwa kami ciptakan dia dan kemudian dia hadir di pentas kehidupan dunia ini sia-sia? Apa manusia mengira sia-sia? Jangan begitu. Tidak sia-sia. Kehadiran kita, kehidupan kita di dunia ini ada tujuan-tujuannya. Itu juga yang patut kita renungkan di awal perjalanan tahun 2026 Masehi ini, bahwa kita, kehadiran kita manusia dalam kehidupan dunia ini memiliki tugas-tugas dan tujuan-tujuan yang Allah kehendaki. Apa sih tugas kita dalam kehidupan dunia ini? Surat Az-Zariyat memberikan jawaban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, untuk ibadah kepadaku. Jadi tugas kita hidup di dunia ini, yang pertama tugas pokoknya adalah sebagai hamba Allah. Kunu ibadallah, jadilah hamba-hamba Allah yang mau tunduk dan sujud kepada Allah. Itu tugas kita memang. Jadi kalau kita manusia, seorang muslim, seorang manusia tidak mau ruku, tidak mau sujud, itu kita ini seperti binatang. Jadi kita bukan binatang, kita adalah manusia. Lebih-lebih kita manusianya sudah mengucapkan syahadat, sudah menjadi seorang muslim, seorang mukmin, maka kita terikat dengan aturan-aturan agama kita. Di antaranya adalah kewajiban kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tugas kita yang kedua disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah 30. Inni ja'ilul fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Ingatlah ketika Allah memproklamirkan, mengumumkan kepada para malaikat, aku akan jadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemakmur, pengelola bumi. Jadi tugas kita dua, satu sebagai Abdullah untuk beribadah kepada Allah, yang kedua sebagai khalifah, pemakmur, pengelola bumi ini. Bumi ini dititipkan kepada kita manusia, bukan kepada binatang, bukan juga kepada jin, kepada manusia. Maka harusnya seorang manusia, lebih-lebih manusia muslim mukmin, kalau dia tampil, kalau dia mampu, ini dunia akan maslahat. Kalau orang Islamnya di belakang saja, tidak mau tampil, maka dunia akan direbut, diisi oleh orang-orang kafir. Kalau dunia direbut, diisi oleh orang-orang kafir, ya isinya kekosongan-kekosongan, isinya kekufuran-kekufuran, kegiatan-kegiatannya tidak baik, merusak. Maka seorang muslim, seorang mukmin, dia harus tampil menjadi Abdullah, tampil menjadi khalifah. Memang kita sebagai manusia muslim diamanatkan oleh Allah untuk mengelola bumi. Dan tentu mengelola bumi memerlukan perangkat-perangkat pengetahuan-pengetahuan. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu dua tugas utama. Kemudian tujuan hidup kita apa di dunia ini? Apa diciptakan main-main begitu saja seperti binatang? Ya, sekedar makan, minum, tidur, bangun, hubungan seks, nanti jalan-jalan healing begitu nunggu mati, apa begitu? Kita tidak, kita ini diciptakan oleh Allah, ada tujuannya. Tujuannya apa? Quran surat Al-Baqarah 201 mengajarkan satu doa yang sering kita baca, yang sering kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Itulah tujuan hidup kita, meraih ridho Allah, mendapatkan ridho Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Itu ridho Allah itu yang kita cari. Bagaimana supaya hidup kita di dunia ini, tujuan hidup kita dapat kebaikan di dunia. Kebaikan dunia itu badan yang sehat, anak-anak yang tumbuh, lingkungan yang enak, lingkungan yang aman, yang nyaman, rezeki yang mencukupi, teman kerabat yang harmonis, keluarga yang baik. Itu hasanah fid dunia. Bukan hanya di dunia ridho Allah yang kita inginkan, tapi juga sampai kepada akhirat. Di akhirat itulah kita ingin amal baik kita di dunia ini diterima Allah. Kita ingin sholat kita diterima Allah. Kita ingin sedekah kita diterima Allah. Kita ingin kerja kita dari pagi sampai sore, dagang kita ingin diterima Allah. Dosa kita mudah-mudahan juga Allah ampuni, Allah maafkan. Dihindarkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah tujuan kita di dunia sampai ke akhirat. Jadi tujuan seorang muslim hidup itu bukan hanya dunia, tapi juga ke akhirat. Bukan hanya makan dan minum, tapi jauh lebih penting dari itu, tujuan kita adalah mendapatkan kebaikan, keselamatan di akhirat. Bagaimana agar kita mencapai tujuan itu? Bagaimana caranya? Allah tidak meninggalkan, Allah memberikan caranya. Diberikanlah apa itu? Hidayah Quran dan hidayah sunnah nabawi. Disebutlah hidayah Qurani dan hidayah nabawi. Petunjuk dari Al-Quran, petunjuk dari hadis dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mencapai tujuan itu sudah Allah bukakan di dalam Al-Quran, sudah Rasul jabarkan di dalam hadisnya. Di antaranya adalah kalau ingin mencapai kepada tujuan, sehingga tujuan kita tadi mendapat ridho Allah di dunia baik, di akhirat baik, terhindar dari siksa neraka. Di antara yang pertama Allah sebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja, laki-laki mau perempuan sama saja, dia beriman kepada Allah, dengan imannya dia melakukan amal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami janjikan kata Allah, kami akan beri kehidupan yang baik baginya di dunia. Kehidupan baik di dunia diberi oleh Allah, dan nanti di akhirat walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan kami beri ganjaran pahala melebihi amalnya.
Jadi ganjarannya lebih banyak, amalannya sedikit, tapi ganjarannya lebih banyak dari amalnya. Itulah Allah yang maha syakur. Sering kita dengan Allah maha syakur, maha penyukur. Kalau hamba bersyukur, kalau Allah bersyukur tentu berbeda. Kalau Allah bersyukur maknanya adalah apa yang sedikit perbuatan baik dari manusia, Allah berkenan memberikan balasan yang melimpah. Sedikit sedekah 10.000 dimasukkan ke keropak Jumat, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. 1 juta yang dimasukkan, kalikan saja 700 kali lipat. Tapi mohon maaf, jangan dikejar, jangan dipikir itu di dunia sekarang. Itu di akhirat. Itu di akhirat. Bisa jadi di dunia diberikan DP panjer, biar orang semangat bersedekah, biar orang semangat sholat, biar orang semangat berdoa. Tapi pahami bahwa kalau kita melakukan ibadah kepada Allah, pahalanya itu ditunda di yaumil qiyamah, di akhir. Jangan abaikan doa. Doa akan menjadi amal soleh yang begitu mengherankan setiap orang-orang yang berdoa. Terkaget-kaget karena dia merasa tidak banyak berbuat, tapi ternyata pahalanya melimpah. Itulah datang dari Allah yang maha syakur. Sedikit hamba berbuat baik, tapi pahalanya Allah berkenan membalas berlipat-lipat ganda sampai tidak pernah bisa dihitung banyaknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, Quran surat Al-Kahfi ayat terakhir 110, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Untuk mencapai tujuan, untuk kita mampu melaksanakan tugas, maka dimulai dari keimanan kepada Allah. Jangan mempersekutukan Allah, sembahlah Allah saja. La taj'al ma'allah ilahan akhar fataquda mazmumam mahsura. Janganlah kamu menjadikan sesembahan selain Allah, nanti kamu menyesal. Tidak ada nilainya amal seorang kafir di hadapan Allah pada hari kiamat. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Pada hari kiamat orang kafir, mohon maaf, walaupun di dunianya baik, di dunianya gemar sedekah, di dunianya harmonis, rajin menolong ini dan itu, mohon maaf, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak akan ditegakkan timbangan sedikit pun untuknya. Dia akan menjadi ahli neraka selama-lamanya. Karena itu, untuk mencapai tugas dan mencapai tujuan itu, mari kita kuatkan iman. Kemudian iman kita dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah. Jangan lupa tuntutlah ilmu-ilmu agama dan terus-meneruslah berbuat baik kepada sesama. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan langkah-langkah kita ke depan ini lebih terarah, sehingga tujuan hidup kita ingin dapat dunia, ingin dapat akhirat, bisa kita raih kedua-duanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum taqabbal ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin.